Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Fedi Satyo Pribadi SPDMT dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Laili Aziza dengan NIM 53024220059. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait WBS atau Work Breakdown Structure, Gantt chart, dan time schedule dari proyek sistem informasi pelayanan bengkel yang telah saya dan teman-teman kelompok saya buat. Sebelum menampilkan WBS, saya akan menjelaskan terkait WBS itu sendiri. WBS atau kepanjangannya yaitu Work Breakdown Structure yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi struktur rincian kerja, merupakan sistem manajemen proyek yang membagi proyek menjadi tugas ataupun aktivitas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuan utama dari WBS adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup proyek, mengidentifikasi semua pekerjaan yang perlu dilakukan, dan mendukung perencanaan serta manajemen proyek yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, saya dan teman-teman kelompok saya membuat WBS terhadap proyek Sistem Informasi Pelayanan Bengkel. Program pelayanan bengkel otomotif adalah inisiatif utama yang mengatur layanan bengkel otomotif secara keseluruhan. Dalam kerangka kerja ini, layar 1 mencakup proyek Sistem Informasi Layanan Bengkel Otomotif yang berfokus pada pengembangan fitur-fitur utama untuk mendukung operasi bengkel. Salah satu fitur utama yang disampaikan adalah penggantian suku cadang. Lapisan kedua mencakup tugas 3, yang merupakan bagian spesifik dari proyek ini. Fokus utama dari tugas ini adalah pengembangan fitur penggantian suku cadang. Di dalamnya, layar 3 mencakup subtugas penggantian suku cadang, yang merinci langkah-langkah yang diperlukan dalam penggantian suku cadang. Selanjutnya, layar 4 mencakup aktivitas detail penggantian suku cadang yang merinci setiap langkah atau aktivitas yang harus dilakukan dalam subtugas penggantian suku cadang. Dengan struktur lapisan ini, proyek dapat dikelola dengan lebih rinci, memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dalam pengembangan fitur penggantian suku cadang dalam konteks sistem informasi layanan perbaikan otomotif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Gantt chart. Gantt chart merupakan sebuah metode manajemen proyek yang dibuat dalam bentuk bagan batang horizontal yang digunakan untuk memetakan jadwal serta tugas terkait proyek selama siklus proyek berlangsung. Di dalam Gantt chart terdapat beberapa komponen seperti uraian pekerjaan dan waktu pelaksanaan. Gantt chart memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar suatu proyek dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan disepakati. Kemudian, pada proyek kami, terdapat beberapa uraian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja. Yang pertama, yaitu administrator sistem, dengan uraian pekerjaan yaitu mengelola dan menjaga sistem komputer organisasi, serta menangani instalasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah perangkat keras dan perangkat lunak, di mana waktu pelaksanaan untuk uraian pekerjaan seorang administrator sistem ini berlangsung selama 4 minggu pertama dalam pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, ada spesialis basis data dengan uraian pekerjaan yaitu merancang, mengimplementasikan, dan memelihara basis data organisasi serta menyusun kebijakan keamanan data dan melakukan pemulihan bencana, di mana waktu pelaksanaan yang harus dilakukan yaitu 2 minggu pada bulan pertama. Ketiga, terdapat ahli IT atau analis sistem dengan uraian pekerjaan, yaitu menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi teknologi informasi, serta membuat spesifikasi kebutuhan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, di mana waktu pelaksanaan yang harus
dijalankan yaitu dengan estimasi waktu 2 minggu pada bulan ketiga. Kemudian yang keempat, terdapat pengembang perangkat lunak dengan uraian pekerjaan, yaitu satu, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak aplikasi, serta merancang solusi perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna, di mana waktu pelaksanaannya yaitu dengan estimasi 2 minggu pada 2 minggu terakhir bulan kedua. Kemudian yang kelima, terdapat spesialis keamanan informasi dengan uraian pekerjaan, yaitu menjaga keamanan sistem dan data organisasi, serta mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan, mengimplementasikan kebijakan keamanan. Dengan estimasi waktu pelaksanaan 2 minggu pada 2 minggu terakhir di bulan ketiga. Kemudian yang keenam, yaitu terdapat teknisi jaringan dengan uraian pekerjaan, yaitu memasang, mengkonfigurasi, dan memelihara infrastruktur jaringan, serta menangani pemecahan masalah jaringan dan meningkatkan kinerja. Di mana waktu pelaksanaan yang harus dilaksanakan yaitu dengan estimasi waktu 8 minggu pada bulan pertama dan bulan kedua. Kemudian yang ketujuh, terdapat pelatih sistem dengan uraian pekerjaan, yaitu memberikan pelatihan penggunaan sistem atau perangkat lunak baru kepada pengguna atau tim internal, serta memastikan pemahaman yang baik tentang teknologi baru, di mana waktu pelaksanaannya dengan estimasi 2 minggu pada 2 minggu terakhir di bulan ketiga. Kemudian yang kedelapan, terdapat administrator database atau DBA dengan uraian pekerjaan, yaitu mengelola basis data, memonitor dan mengoptimalkan kinerja database, serta bertanggung jawab atas perencanaan kapasitas dan pemulihan bencana, di mana waktu pelaksanaannya yaitu 2 minggu pada 2 minggu pertama di bulan ketiga. Kemudian yang ke-9, terdapat pengelola proyek IT atau teknologi informasi dengan uraian pekerjaan, yaitu memimpin dan mengelola proyek-proyek TI, serta merancang jadwal, mengelola sumber daya, dan memastikan proyek selesai sesuai dengan batas waktu dan anggaran, dengan estimasi waktu pelaksanaan yaitu 2 minggu pada 2 minggu pertama di bulan ketiga. Kemudian yang ke-10, terdapat ahli integrasi sistem, di mana uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda agar dapat beroperasi secara sinergis, serta memastikan interoperabilitas antara perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda, dengan estimasi waktu pelaksanaan pada 2 minggu pertama di bulan ketiga. Kemudian yang terakhir, terdapat konsultan teknis dengan uraian pekerjaan, yaitu memberikan saran dan dukungan teknis kepada klien atau tim internal, serta ahli dalam teknologi tertentu, membantu dalam pemecahan masalah dan memberikan solusi berbasis teknologi, di mana waktu pelaksanaannya yaitu dengan estimasi waktu 4 minggu, dimulai dari 2 minggu terakhir pada bulan pertama, kemudian dilanjutkan 2 minggu pertama pada bulan kedua. Dari WBS dan Gantt chart yang telah dibuat, kemudian kami menyusun time schedule. Time schedule merupakan metode manajemen waktu yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam rentang waktu pelaksanaan proyek. Selain itu, terdapat pembobotan masing-masing pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Contohnya pada uraian pekerjaan, seorang administrator sistem memiliki bobot 9,54% yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu pelaksanaan selama 6 minggu pada minggu pertama sampai minggu ke-6, di mana biaya yang dikeluarkan oleh seorang administrator sistem ini yaitu sebesar 8 juta rupiah
berdasarkan orang jam. Kemudian yang kedua, pada uraian pekerjaan spesialis basis data memiliki bobot 10,14% dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp8.500.000 yang dibagi dalam pembobotan 5,7% dalam 2 minggu pertama di bulan pertama. Kemudian yang ketiga, ada ahli IT atau analis sistem dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp8.500.000 dengan bobot 10,14% yang masing-masing dibagi menjadi 5,7%. Kemudian yang keempat, terdapat pengembang perangkat lunak dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp8 juta dengan bobot 9,54% yang dibagi masing-masing menjadi 4,77%. Kemudian yang kelima, terdapat spesialis keamanan informasi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp7 juta dengan bobot 8,35% yang masing-masing dibagi menjadi 4,17%. Kemudian yang keenam, terdapat teknisi jaringan dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.800.000 dengan bobot sebesar 5,73%. Kemudian yang ketujuh, terdapat pelatih sistem dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp6.750.000 dengan bobot 8,5% yang masing-masing dibagi menjadi 4,3%. Kemudian yang kedelapan, terdapat administrator database dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp6.700.340.000 dengan bobot 7,99%. Kemudian yang ke-9, terdapat pengelola proyek TI dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp8.630.000 dengan bobot 10,29%. Kemudian yang ke-9, terdapat pengelola proyek TI dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp8.630.000 dengan bobot 10,29%. Kemudian yang ke-10, terdapat ahli integrasi sistem dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp8.500.000 dengan bobot 10,14% yang masing-masing dibagi menjadi 5,7% dengan estimasi waktu pelaksanaan 2 minggu. Kemudian yang terakhir, terdapat konsultan teknis dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp10 juta dengan bobot 11,93% yang dibagi ke dalam 4 minggu dengan masing-masing bobot 2,98%. Sehingga apabila semua uraian pekerjaan tersebut diakumulasikan akan mencapai bobot 100% dengan jumlah biaya yang dibutuhkan sebesar Rp83.810.340.000. Setelah membuat WBS, Gantt chart, dan time schedule, hal selanjutnya yang diperlukan adalah membuat kurva S. Kurva S adalah sebuah kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai kumulatif biaya yang telah digunakan atau persentase penyelesaian pekerjaan terhadap waktu. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kurva S yang terbentuk di sini menunjukkan adanya peningkatan progres yang tercipta terhadap proyek yang akan dijalankan. Hal ini berarti perencanaan pelaksanaan proyek sudah dapat dikatakan bagus, sehingga nantinya dapat menjadi acuan serta tolak ukur dalam mengimplementasikan proyek yang telah direncanakan. Sekian, saya Laili Azizah, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.